只为权贵招权纳贿。圣教主，南陀别宫看似是传道修行的草菅人命的淫窟，那就从他们的新教主下手。便是只要出手。听说黄金宫的人来南图宗堵门了，快去看看。我们那儿的鬼。 Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan Jinmu yang pergi meninggalkan mereka. Karena Adipati Wei baru masuk sekte iblis surgawi, Raja Langit Yu dan Raja Langit Shi ingin menjelaskan aturan. Di jalan pulang, Jinmu menikmati pasar malam. Lalu salju turun, orang-orang berseru kagum. Salju makin berkilau terkena lampu kota, malah makin ramai orang keluar. Jinmu ingat Akademi Kekaisaran akan meliburkan murid untuk tahun baru dan bertanya-tanya apakah nenek Sitan sudah pulang ke desa. Ia lalu makan di warung. Tiba-tiba Fan Yunxiao datang menagih janji soal kapal besi, lalu pesan 4 mangkuk super pedas dan mentraktir Jinmu. Fan Yunxiao mengeluh kapalnya hancur di udara. Ia nyaris kehilangan semua orang dan harus membayar ganti rugi besar. Fan Yunxiao bilang pagi tadi aku mencarimu di Akademi Kekaisaran, tapi tidak ketemu. Lalu kebetulan bertemu di kota dan memaksa Jinmu membantunya membuat kapal cangkang besi. Jinmu curiga dia mau balik jadi bandit, lalu menanyai besi hitam, tembaga hitam, uang, dan cetak biru kapal terbang. Fan Yunxiao bilang semua sudah siap, bahkan sudah dapat cetak biru. Bahan ada di galangan tepi sungai lumpur. Dan karena ia bangkrut, kapal itu jadi harapan terakhirnya. Jinmu setuju membantu menyelesaikan kapal sebelum Akademi Kekaisaran libur, lalu membayar mie pakai koin besar tanpa minta kembalian. Pemilik warung kaget, Fan Yunxiao iri, sementara Jinmu sendiri belum paham nilai koin itu. Keesokan hari, Fan Yunxiao menjemput Jinmu di Akademi Kekaisaran. Jinmu membawa Hu Ling'er, Naga Kilin, dan Raja Iblis Dutian ke galangan yang sangat ramai. Orang-orang melebur besi hitam, menempa, mengukur, dan merakit dengan ki vital. Fan Yunxiao menunjukkan pabrik besar penuh tungku dan tumbukan besi hitam dan tembaga hitam. Cukup untuk beberapa kapal. Petugas registrasi menegur Fan Yunxiao karena telat dan hanya memberi izin pakai tempat itu 10 hari sebelum pabrik ditutup. Fan Yunxiao menyogok petugas dengan kantong koin, jadi pabrik ditutup sebelah mata selama 10 hari. Ia tanya apakah Kinmu bisa menyelesaikan kapal secepat itu? Kinmu bilang perlu beberapa pembantu dan melarang Fan Yunxiao masuk pabrik selama prosesnya. Lalu Kinmu dan Hu Ling'er memanggil orang-orang lewat bendera teleportasi. Hu Ling'er memanggil bantuan, lalu 2 bendera teleportasi muncul membawa ratusan pengikut sekte iblis surgawi dipimpin 2 ketua aula. Kinmu menyerahkan cetak biru dan bertanya apakah kapal cangkang besi bisa selesai dalam 10 hari? Mereka kagum karena tungku pilnya kuat dan Kinmu menegaskan waktunya mepet, tapi ia punya kemampuan menempa, jadi mereka harus yakin bisa menuntaskannya. 2 kepala aula bilang maksimal bisa membuat 5 kapal terbang dalam 10 hari. Kinmu sempat ragu bahan kurang, tapi mereka bilang stok ada di balai mereka, jadi Kinmu setuju bikin 5. Mereka lalu mengurus perlengkapan. 5 hari kemudian, Fan Yunxiao beberapa kali datang, tapi tak berani masuk pabrik. Hanya mendengar suara ratusan orang menempa. Sementara itu, salju turun lebat beberapa hari. Departemen Pengawasan Langit mencairkan awan salju di atas ibu kota, namun di luar kota masih tebal. Fan Yunxiao makin penasaran lalu nekat mengintip pabrik. Ia langsung dicekik sosok iblis aneh, dan ratusan pengikut sekte iblis surgawi menoleh. Fan Yunxiao panik pura-pura tidak melihat apa-apa. Kinmu yang sedang membuat tungku pil mendengar keributan, lalu menyuruh 2 kepala aula lanjut bekerja sementara ia menangani Fan Yunxiao. Fan Yunxiao tertangkap saat mengintip dan Kinmu menegurnya. Ada 2 pilihan. Fan Yunxiao langsung ikut, mengaku jadi bagian sekte iblis surgawi. Kinmu tertawa dan menyuruh Raja Iblis Dutian melepasnya. Sementara itu di istana, seorang cendekiawan melapor pada putra mahkota Yankang bahwa biara Nantuo hancur, pelaku tak terlacak. Kaisar murka dan bersiap mengirim pasukan keluar tembok besar setelah tahun baru. Putra mahkota Yankang yakin ini ulah sekte iblis surgawi yang ingin balas dendam. Ia memerintahkan utusan pergi ke biara petir agung untuk minta audiensi dengan Rulai tua dan mencari tahu pemimpin baru sekte itu. Ia juga ingin membunuh 1 orang sebagai peringatan, agar dunia kultivasi tahu ia bukan orang yang bisa diremehkan. Utusan memperingatkan putra mahkota Yankang, sekte iblis surgawi tetap salah satu sekte terbesar,
Meski 40 tahun tanpa pemimpin, itu bukti mereka sangat kompak dan kuat, jadi jangan diremehkan. Putra Mahkota setuju karena mereka bisa membunuh guru besar Sun Nantuo dan menghancurkan biara Nantuo tanpa jejak. Ia menambahkan, aku tak perlu bergerak sendiri karena sekte Dao dan biara petir agung punya dendam lebih lama dan pasti ingin menyingkirkan pemimpin jalan iblis itu. Putra Mahkota Yankang bertanya, kalau kaisar berhenti memusuhi sekte-sekte dan bahkan memecat guru kekaisaran, apakah sekte Dao dan biara petir agung mau bersekutu dan mendukung kaisar? Lalu ia menyindir ayahnya yang terlalu percaya pada guru kekaisaran, sampai kekuasaan istana dikuasai, bahkan beresiko membuat dinasti jatuh kalau guru kekaisaran memberontak. Putra Mahkota Yankang berkata para tetua keluarga Ling sudah lama melihat tanda bahaya itu. Karena itulah paman ke-8 mendukungnya. Ia pernah menasehati kaisar tapi gagal, lalu berharap putra mahkota bisa mengubah keadaan. Putra Mahkota Yankang marah dan sedih. Paman ke-8 sudah berjuang membukakan jalan untuk menjatuhkan guru kekaisaran, tapi akhirnya tewas mengenaskan dan malah dicap pengkhianat. Ia bersumpah akan menyelamatkan keluarga Ling meski harus melawan ayahnya. Putra Mahkota Yankang yakin guru kekaisaran sudah menguasai kaisar dan keluarga Ling terancam, jadi ia berniat merebut tahta untuk menghentikannya. Sementara itu di Galangan, Kinmu dan 2 balai mengebut membuat 5 kapal dalam 10 hari. Cetak biru disesuaikan, tiap kapal dipasang 3 tungku pil dan beberapa binatang perunggu, agar kapal besi hitam yang lebih berat tetap bisa terbang dan stabil saat lepas landas serta mendarat. 5 kapal cangkang besi selesai, 3 besar dan 2 kecil, semuanya lengkap. Agar tidak mencolok, Kinmu menyuruh melukis motif serat kayu supaya tampak seperti kapal kayu. Fan Yinxiao menanyakan kapalnya, Kinmu memberinya kapal kecil. Fan Yinxiao protes ingin yang besar, tapi Kinmu bilang kapal kecil lebih cepat dan lebih cocok untuk bandit api. Sedangkan kapal besar lebih boros batu obat dan buat angkut pasukan atau penumpang. Fan Yinxiao akhirnya memilih kapal kecil. Kapal kecil itu tetap besar dan muat 20-30 orang. Kinmu menyuruh murid sekte iblis surgawi berganti baju untuk mengemudikan 3 kapal besar, sementara kapal kecil dikirim ke Akademi Kekaisaran untuk jadi transportasi Kinmu menjelang tahun baru. Ia juga menetapkan Fan Yunxiao sebagai guru dupa Fan di aula perampok. Boleh merampas harta, tapi dilarang membunuh atau memperkosa. Fan Yunxiao setuju dan berjanji tak akan mengecewakan pemimpin sekte. Qinmu melepas Fan Yunxiao dan para bandit api yang mendorong kapal kecil keluar pabrik, lalu menyalakan tungku dan terbang. Sambil berteriak, kapal itu jadi kapal bajak baru mereka. Qinmu mengantar sebentar, lalu membawa Hu Ling-er, Naga Kilin, dan Raja Iblis Dutian kembali ke ibu kota. Meski salju sudah berhenti, cuaca masih sangat dingin dan langit tetap gelap berawan. Hu Ling-er bilang sudah 10 hari matahari tidak muncul. Qinmu heran, tapi fokus karena tahun baru makin dekat dan ibu kota ramai hiasan. Ia melihat banyak kapal terbang, bahkan membawa menteri naik lurus ke langit, bukan kekecauan. Di Akademi Kekaisaran, para cendekiawan sibuk membahas tahun baru dan juga kapal terbang yang berlabuh di depan kediaman cendekiawan. Tapi tak ada yang tahu kenapa para menteri terbang ke awan. Qinmu heran siapa orang kaya yang punya kapal terbang. Keesokan harinya, Gulinuan mengumpulkan cendekiawan di Akademi Kekaisaran dan mengumumkan libur tahun baru. Jadi semua boleh pulang. Qinmu melihat kapal-kapal terbang terus naik makin tinggi. Sementara itu, di kapal bajak laut pengejar awan, Fan Yunxiao menggigil. Anak buahnya bilang mereka sudah sampai di Sungai Li. Tapi Fan Yunxiao kaget karena daerah selatan itu biasanya tak bersalju. Namun kini tertutup salju juga. Para bandit api kaget melihat salju di selatan. Fan Yunxiao tanya apakah ada yang melihat matahari. Ternyata tidak ada. Ia sadar awan kelabu menutup ribuan mil dan ini tanda bencana. Takut kelaparan memicu pemberontakan, lalu memerintahkan kapal terus melaju ke selatan dengan daya tungku maksimal. 2 jam kemudian, mereka keluar dari wilayah tertutup awan. Cahaya matahari menyilaukan dan laut selatan tampak biru terang. Cerita ini berlanjut. Kita diperlihatkan awan hitam yang menutupi Kekaisaran Yankang. Di Akademi Kekaisaran, Qinmu dipanggil ke istana lewat titah kaisar.
Aula penuh pejabat. Kaisar Yanfeng cemas dan terus menanyakan guru kekaisaran. Guru kekaisaran belum datang. Kaisar Yanfeng makin cemas. Ia bilang seluruh kekaisaran Yangkang sudah lebih dari 10 hari tak melihat matahari. Salju turun di mana-mana karena awan besar menutup negeri. Aula heboh. Awan tunggal menutup seluruh kekaisaran Yangkang dan salju turun serentak 6-7 hari. Ini mustahil untuk bencana alam. Bahkan seni ilahi cuma bisa mengubah cuaca di area kecil. Jadi jelas ada mantra besar yang sengaja dibuat. Kaisar Yanfeng menyuruh Menteri Pertanian menjelaskan bahaya salju. Menteri berkata, utara masih aman, tapi selatan bisa membeku dan tahun depan terancam gagal panen. Menteri Pendapatan lalu bertanya, maksud wilayah selatan? Selatan maksudnya semua wilayah di selatan Gold River, itu 2/3 kekaisaran Yangkang. Semua kaget, karena berarti 2/3 negeri terancam gagal panen. Pelayan agung meminta ransum dan pakan ternak segera dikirim dari utara untuk menolong selatan. Menteri Pertanian menolak kirim bantuan besar. Stok makanan sudah tipis. Kalau dihabiskan sekarang nanti tak ada benih dan krisis makin parah. Bantuan boleh, tapi secukupnya agar selatan bertahan. Masalahnya, lumbung di selatan dikuasai keluarga besar atau tuan tanah dan bisa memicu pemberontakan. Kaisar Yanfeng bilang ia akan mengurus aturan untuk para tuan tanah itu. Menteri Pertanian menambah kabar buruk. Utara tahun ini jauh lebih dingin, sampai petani menebang hutan untuk kayu bakar. Kalau hal yang sama terjadi di selatan, akan memicu longsor dan banjir. Tapi jika dilarang menebang, banyak orang bisa mati membeku. Aula pun terdiam. Bencana salju memaksa kekaisaran Yangkang memilih langkah sulit. Menteri Pertanian menegaskan, nasib negeri tergantung berapa lama awan kelabu itu bertahan. Kalau cepat hilang, kerusakan bisa ditekan. Kalau tidak, maka negeri dalam bahaya. Kaisar Yanfeng mengakui ini lebih mengerikan dari pemberontak dan meminta solusi. Tapi para menteri hanya terdiam karena tak sanggup mengusir awan atau mencairkan salju. Kaisar Yanfeng panik dan marah. Seorang pejabat menuduh bencana ini karena reformasi guru kekaisaran membuat surga murka. Tapi kaisar menganggap itu omong kosong dan memerintahkan pejabat itu diseret keluar lalu dihukum mati. Kaisar Yanfeng menahan marah. Reformasi ini pilihan dia, bukan salah guru kekaisaran. Jadi para menteri harus cari solusi atau jangan pulang tahun baru. Lalu seorang bangsawan istana menyela, kalau tak bisa mengusir awan, kenapa tidak menyimpannya saja? Qinmu mengusulkan menyimpan awan gelap dengan harta karun seperti labu yang bisa menampung api atau anestesi. Kaisar Yanfeng menanyakan pendapat Jenderal Qin. Jenderal setuju, idenya masuk akal. Tapi jumlah labu di pasukan terlalu sedikit. Bahkan 1.000.000 botol hanya cukup menampung awan sebesar 1 provinsi. Jadi tak mungkin untuk seluruh kekaisaran Yangkang. Qinmu menyarankan, Kaisar memerintahkan para penyihir dan praktisi kuat di tiap wilayah membuat harta karun untuk menampung atau menyingkirkan awan. Tapi Kaisar menilai sulit menggerakkan penyihir pengembara di dunia kultivasi. Jadi Qinmu meminta Kaisar turun tangan sendiri keliling provinsi sebagai contoh agar semua ikut. Para pejabat khawatir Kaisar keluar ibu kota karena bisa jadi target sisa sekte pembangkang, seperti saat ekspedisi ke Dasu yang gagal. Melihat itu, Kaisar Yanfeng malah tersenyum dan menanyakan Qinmu ide lain, sementara Qinmu mengaku belum punya cara. Qinmu mengusulkan, setelah cuaca membaik, kerahkan para praktisi seni ilahi untuk bantu rakyat mencairkan salju, tanam ulang, panggil angin, basmi hama, dan atasi embun beku. Seorang pejabat sipil menyebut itu kata-kata iblis dan minta eksekusi. Tapi Kaisar Yanfeng mendukung Qinmu, mencabut jabatan pejabat itu, lalu meminta Qinmu strategi lain. Qinmu mengusulkan membentuk meteorologi seni ilahi, pantau cuaca, lalu simpan hujan, angin, petir, badai hingga salju ke dalam harta spiritual untuk dipakai saat kekeringan atau perang. Pejabat sipil lain menuduh itu menentang hukum surga dan menyebut Qinmu iblis, sambil memohon agar ia segera dibunuh. Kaisar Yanfeng mencabut jabatan yang memfitnah Qinmu, lalu memerintahkan Qinmu ikut operasi penanggulangan bencana. Qinmu minta izin pulang tahun baru dan menawarkan orang pengganti. Kaisar setuju dan meminta rekomendasi yang benar-benar berguna. Di barat,
Di Gunung Meru, biara petir agung melihat awan di Kekaisaran Yangkang dan menilai itu baru peringatan. Rulai Tua mengingat pernah ada serangan meteorologi yang jauh lebih parah hingga menewaskan banyak orang. Lalu memerintahkan mengambil kitab suci dan membuka halaman 1367. Seorang biksu membuka kitab, dulu pernah terjadi bencana meteorologi besar salju 30 hari, awan menutupi puluhan ribu mil sampai matahari hilang, rakyat kelaparan dan terjadi kekacauan. Lalu datang hujan meteor, letusan gunung, gempa, sungai mengering, laut kosong, bahkan matahari lenyap. Semuanya terkait Dasu. Rulai Tua berkata, salju dan awan gelap hanyalah peringatan awal dari kehancuran Dasu. Dan kali ini datang lebih cepat karena Kekaisaran Yangkang menarik perhatian penguasa di atas. Ia menegaskan, kalau reformasi tidak dihentikan dan tidak memohon ampun, bencana akan naik tingkat. Hujan meteor, letusan, sungai laut mengering, hingga matahari bulan lenyap. Lalu datang kabar, putra mahkota Yangkang mengirim utusan meminta audiensi. Rulai Tua senang mendengar utusan putra mahkota Yangkang datang dan menyuruhnya masuk, menilai putra mahkota lebih masuk akal daripada kaisar. Sementara itu, di Gunung Kunlun Giu Kosong, surga Giu Kosong, Guru Dao Tua berkata awan di Yangkang hanyalah peringatan kecil dibanding bencana Dasu, dan sekte Dao menentang reformasi karena dianggap melanggar Dao serta pasti gagal. Guru Dao Tua bilang dulu ia sempat mendukung guru kekaisaran saat masih muda, tapi kini kecewa karena reformasinya ingin mengubah alam. Menurutnya, Dao hanya meniru alam. Taois boleh memanggil angin atau hujan, tapi tak boleh memaksa Dao berubah. Ia menegaskan, beda sekte Dao dan sekte iblis surgawi. Sekte iblis surgawi memakai Dao untuk mengubah alam, maka disebut iblis. Seorang Taois mencontohkan, murid sekte iblis surgawi memakai mantra untuk bantu rakyat. Gerakan awan, turunkan hujan saat kering, gali sumur, lebur logam jadi alat tani, bahkan bantu berburu meski sering sambil menarik bayaran. Guru Dao Tua menolak, memakai jalan atau seni ilahi untuk memperbaiki hidup orang, berarti mengubah kodrat dan merusak Dao. Itulah jalan iblis. Guru Dao menilai guru kekaisaran sudah dipengaruhi sekte iblis surgawi, sehingga bencana hukuman surga akan menimpa Kekaisaran Yangkang. Namun rakyat tak bersarah. Ia lalu memerintahkan semua murid sekte Dao turun gunung untuk menolong dan menyelamatkan rakyat, sekaligus mencari bibit murid baru. Dalam hati ia mengeluh, bila kaisar dan guru agung tetap keras kepala, sekte Dao bisa terpaksa turun campur urusan dunia. Kinmu memerintahkan penjaga kiri kanan membantu kaisar, kirim bantuan, usir awan gelap, kirim murid ke selatan untuk memulihkan ladang, dan waspada kerusuhan. Saat ditanya soal identitas dan gelar, Kinmu menegaskan, tetap pakai identitas sekte dan terima saja gelar bila diberikan. Mereka bagian dari kedamaian abadi, tak perlu curiga. Kinmu menilai banyak praktisi puncak enggan menolong rakyat, malah sibuk menilai benar sesat. Ia juga mengingatkan, pemberontak tak akan habis, selalu muncul kelompok baru. Jadi penjaga kiri kanan harus waspada, karena ekstremis bisa memanfaatkan bencana untuk memberontak dan menyerang sekte suci surgawi. Penjaga menenangkan Kinmu lalu pergi. Kinmu menatat awan gelap, kembali ke akademi, dan bersiap berangkat bersama Hulinger, Kilin Naga, serta Raja Iblis Dutian. Ia ingin belanja kebutuhan tahun baru karena takut barang di kota naga perbatasan langka. Dutian menyinggung bencana salju awan gelap yang menyelimuti kekaisaran, membuat Kinmu meminta nasihatnya. Dutian sok angkuh, tapi Kinmu menyuruhnya berlutut dan menjilat sepatunya lewat kendali Hulinger. Dutian marah malu lalu menyerah dan jadi patuh. Beberapa hari terakhir, Hulinger terus mempermainkannya sampai ia memilih bekerja sama daripada melawan. Dutian meremehkan bencana salju awan gelap, katanya itu cuma peringatan halus dari dewa yang lebih lembut. Kinmu kaget karena peringatan saja bisa membunuh jutaan, lalu sadar akar masalahnya ada di Dasu dan bersumpah, selama dewa dan iblis belum mati, masalah tak akan selesai. Dan pada akhirnya, spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. 那就从他们的新教主行。便是只要出手。听说黄金宫的人来南图总统门了。
快去看看！我们那儿的鬼